Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini adalah murah hati dan mengampuni. Injil hari ini mengisahkan tentang sikap Yesus terhadap seorang perempuan yang berzinah. Orang Farisi membawa perempuan berzinah itu kepada Yesus. Menurut kebiasaan mereka, sesuai hukum Musa, orang yang melakukan perzinahan akan dirajam dengan batu sampai mati. Ketika orang Farisi meminta pertimbangan dari Yesus, ia menyuruh seorang yang tidak berdosa untuk melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Pernyataan Yesus rupanya membuat mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka pergi seorang demi seorang dan meninggalkan perempuan tersebut. Mereka tidak jadi merajam. Yesus pun tidak menghukumnya. Ia malah menyuruh perempuan itu pergi dan meminta dia untuk tidak berbuat dosa lagi mulai saat itu. Yesus mengampuni seorang wanita yang berbuat zina dan berpesan agar tidak mengulangi kesalahannya. Pengampunan yang diberikan Yesus membuat hidup perempuan itu menjadi baru.
Dia memberi kesempatan pada pendosa untuk memperbaiki diri. Dia juga meminta kita untuk melakukan hal yang sama pada siapapun yang bersalah kepada kita. Kita bergembira bila kesalahan kita dimaafkan, namun kadang berat hati untuk memaafkan orang lain. Kita semua rapuh dan mudah jatuh dalam dosa. Mestinya kesadaran ini membuat kita mampu memahami sesama. Saudara yang terkasih, Yesus telah memberikan teladan kepada kita dengan cara mengampuni semua orang berdosa. Karena itu, kita perlu mohon rahmat-Nya agar kita selalu belajar untuk hidup dalam kasih. Dengan demikian, hidup kita makin mendalam dan pertobatan kita makin bermakna. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau mengajak kami melihat diri kami sendiri sebelum menghakimi orang lain. Engkau pun mengajak orang untuk bertobat dan tidak menunda-nunda pertobatan. Kami mohon, bimbinglah kami agar menjadi orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Mampukan kami untuk meneliti diri dan bertobat dari kesalahan dan dosa kami, supaya hidup kami semakin layak di hadapan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.